warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 9 dari psikologi adiksi. Kali ini akan membahas mengenai perilaku adiksi lainnya pada kelompok dewasa dan perubahan status sosial ekonomi. Selanjutnya, baik, kami orang ya, yaitu saya sendiri, yaitu Bella Dina Malia, Ani Paulina, dan juga Pak Aulia Sekali, dan juga salah satu akademi. Kita menuju ke latar belakang. Kegiatan belajar adalah kegiatan yang diperlukan dan disenangi oleh kaum sejak dahulu. Di masa teknologi informasi seperti sekarang, kegiatan belajar menjadi lebih mudah dengan kehadiran berbagai akses atau belanja langsung melalui media sosial. Namun, pada sebagian orang, kegiatan belajar bila menjadi dorongan yang tidak terkendali. Salah satu jenis perilaku adiksi belanja yang sering diamati masyarakat adalah mereka yang mengalami perubahan drastis dalam situasi sosial ekonomi mereka, seperti melalui pernikahan. Studi kasus ini dalam analisis ini mengangkat kasus faktual seorang perempuan dari internet yang menunjukkan pola perilaku belanja konklusif seperti menikah dengan pasangan yang memiliki latar belakang ekonomi yang aman. Dalam hal ini, tujuan analisis adalah untuk mengkaji status yang disebut data secara teoritis melalui kesempatan psikologi hidup dengan penilaian fenomena psikologis dilakukan artinya terhadap itu kita amati baik dalam kaitan dengan diri sendiri maupun dengan. Deskripsi kasus faktual. Sekarang mari kita berkenalan lebih dekat dengan kasus N. Profil kasusnya seperti ini. N berusia sekitar 30 tahun. Ia berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi yang kurang mampu, lalu menikah dengan suami yang mapan secara finansial. Nah, sejak pernikahan itu, N mulai berbelanja hampir setiap hari. Dan ada satu pola yang cukup mencolok. Setiap kali berpergian, N hampir selalu membeli barang baru. Lalu gejala apa yang muncul? Ada 4 hal yang kami amati di sini ya. Yang pertama, N merasa gelisah kalau tidak berbelanja. Kemudian ia merasa lega setelah membeli sesuatu. Yang ketiga, banyak barang yang ia beli hanya dipakai sekali, akhirnya jadi mubazir. Yang keempat, ini yang menarik. Dari lingkungannya, N mendapat label OKB alias orang kaya baru. Nah, dari sini kita bisa mulai melihat ini bukan hanya soal suka belanja ya, tapi ada pola gelisah, beli, lega yang berulang. Dan ada juga respon sosial berupa stigma OKB. Nah, ini akan kita bedah lebih dalam di bagian analisis. Analisis kasus berdasarkan teori adiksi, Onyo, Mania, dan ICD-11. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab, secara klinis, perilaku N ini masuk kategori apa ya? Istilah yang tepat untuk menggambarkan perilaku N adalah oniomania, yaitu perilaku belanja yang tidak terkontrol dan berulang, yang berdampak pada kondisi psikologis maupun keuangan seseorang. Secara resmi, WHO lewat ICD-11 tahun 2012 mengategorikan perilaku ini sebagai Other Specific Impulse Control Disorder dengan kode 6C7Y, yaitu gangguan kontrol impulsif yang ditandai dengan perilaku berulang dan dorongan yang tidak terkontrol untuk memperoleh reward jangka pendek. Jadi, ini bukan hanya kebiasaan, tapi memang sudah tercatat sebagai gangguan psikologis yang diakui secara klinis. Nah, Black pada tahun 2007 menjelaskan bahwa compulsive buying disorder atau CBD ini punya 3 fase yang berulang. Yang pertama adalah preokupasi, pikiran seseorang yang terus-menerus tertuju pada belanja. Yang kedua, ketegangan, yaitu kecemasan meningkat sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, pelegaan, muncul rasa lega dan puas setelah membeli. Kalau kita hubungkan dengan pola N, 3 fase ini sangat relevan. Ada dorongan wajib belanja setiap kali berpergian. Ini menunjukkan adanya dorongan internal yang seolah hanya bisa terpenuhi lewat satu cara, yaitu dengan tindakan membeli.
selanjutnya. Selanjutnya kita mencoba menganalisis kasus N ini berdasarkan teori adiksi yang ada ya. Jadi dari soal pemicu sosialnya menurut Black tahun 2007 tadi sempat disinggung oleh Mbak Hani ya, bahwa tadi ini juga menurut Veblen 1899 bahwa individu yang mengalami mobilitas sosial atau di sini peningkatan status ekonomi, jadi kalau kita bilang apa status apa laddernya naik gitu ya, jadi cenderung menunjukkan status barunya lewat konsumsi barang yang mencolok. Lalu sehingga orang-orang di sekitarnya juga akan mudah menyematkan label gitu ya OKB pada N ya. Karena ada identitas sosial baru itu. Jadi yang ingin apa status sosial ekonomi naik, yang ingin diperlihatkan gitu ya. Kalau kita mungkin dikatakannya flexing mungkin seperti itu ya bahasanya sekarang. Nah, di sini menurut Black budayanya juga turut berperan sehingga dia akhirnya muncul gangguan belanja kompulsif yang berkembang pada kondisi ekonomi berbasis pasar, keragaman barang konsumsi, dan ini disposable income yang mudah diakses. Jadi karena kita sekarang itu dunia sepertinya hidup di ekonomi yang gimana ya, yang berbasis pasar, yang konsumerisme, lalu juga banyak barang yang tersedia di pasar, baik itu online ataupun yang offline. Yang online juga terlalu banyak barang tersedia di marketplace ya, online. Ya sebut aja ya kita tahu lah ya apa nggak jadi sebut merek. Yang ada di keranjang kuning selalu banyak ya sekarang ya. Kemudian si N ini juga dia punya income yang mudah dia akses. Jadi mungkin tadi pendapatan dari suaminya yang sekarang lebih besar itu mudah diakses dia. Ya siapa di rekening dia besar atau misalnya ATM dia pegang seperti itu ya. Jadi dia bisa dengan mudah mengakses segala keuangan, sumber keuangan dan juga barangnya. Lanjut. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada faktor penyebab dari internal N itu sendiri. Nah, ini yang pertama adalah identitas dan harga diri N. Jadi di sini perubahan status ekonomi tadi jadi mempengaruhi cara N memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Yang misalnya seperti tadi dia maksudnya ingin flexing, pamer, mungkin seperti itu ya barang. Oh, bahwa dia sekarang udah bisa membeli barang-barang tertentu dibandingkan dulu sebelum dia mempunyai apa tidak mempunyai apa-apa. Kemudian memang mungkin gaya hidupnya atau prinsip hidupnya N sendiri lebih ke arah hedonisme dan konsumerisme. Di sini jadi menurut Anggraini dan Santoso bahwa ini ada korelasi positif antara orang dengan gaya hidup hedonis dan perilaku konsumtif dengan belanja untuk menunjukkan identitas sosial baru. Ini loh aku mampu gitu. Ini loh aku bisa beli barang bagus seperti itu ya. Nah, tapi eh, penelitian lain juga menunjukkan bahwa orang yang mengalami CBD atau oniomaniak ini dia juga berkaitan dengan faktor kecemasan. Dia seperti mempunyai stres atau cemas bila dia tadi gelisah kalau dia tidak membeli sesuatu seperti itu ya. Atau dia mungkin memang punya kecemasan atau stres dan merasa itu akan bisa dipenuhi atau bisa dikurangi kecemasannya melalui belanja. Jadi suka ada yang seperti itu ya, bahwa orang yang merasa bahwa oh kalau aku lagi cemas, stres itu aku belanja gitu hiburannya seperti itu. Nah ini juga penyebab internal yang lain menurut penelitian Ali dan Astuti adalah dari personality gitu ya. Kalau kita lihat dari kepribadian yang Big Five personality atau Ocean, bahwa orang dengan kepribadian
optimism atau juga agreeableness dia beresiko lebih tinggi mengalami tadi CBD atau apa belanja kompulsif disorder tadi ya. Jadi di sini dia tuh mungkin cemas, dia mudah cemas, jadi dia mudah merasa tidak nyaman sehingga eh, apa yang ingin cara untuk menghilangkan perasaan tadi seperti cemas segala macam adalah dengan belanja ya di sini. Lalu kemudian yang tadi agreeableness sebenarnya orang yang memang lebih ke motifnya tuh lebih kesenangan gitu. Jadi dia belanja ya karena untuk mengejar kesenangan gitu ya. Jadi bukan lagi ini ya memang itu apa seperti orang yang apa ya berlari di atas treadmill gitu ya. Seperti dia mengejar kesenangan tapi sebenarnya kesenangan itu semu gitu ya. Selanjutnya bisa diterangkan oleh teman rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor eksternal yang memengaruhi munculnya perilaku belanja kompulsif pada N. Jadi faktor pertama adalah perubahan kondisi ekonomi setelah menikah. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa sebelum menikah ini N berasal dari keluarga dengan kondisi yang sederhana atau kurang mampu, sehingga kemampuan untuk berbelanja itu relatif terbatas. Jadi setelah menikah dengan suami yang memiliki kondisi finansial yang lebih mapan, N memperoleh akses terhadap sumber daya keuangan yang jauh lebih besar. Sehingga menurut Black 2007, compulsive buying disorder itu umumnya berkembang pada lingkungan yang memiliki sistem ekonomi berbasis pasar, menyediakan banyak pilihan barang, serta memberikan pendapatan yang dapat dibelanjakan secara bebas. Atau tadi udah disebutkan sama Mbak Gina, disposable income. Terus selain faktor ekonomi, terdapat pula pengaruh lingkungan sosial. Jadi dalam kasus N ini hampir selalu merasa perlu membeli barang baru setiap berpergian bersama teman-temannya. Sehingga fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep konformitas atau kecenderungan seseorang menyesuaikan perilakunya dengan norma kelompok agar dapat diterima secara sosial. Selanjutnya, kita masuk pada dampak yang ditimbulkan dari perilaku belanja N, yaitu dampak psikologisnya. Jadi, dampak psikologis ini merupakan dampak yang paling utama karena pada dasarnya CBD atau compulsive buying disorder ini merupakan gangguan yang didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi ketidaknyamanan emosional. Jadi, pada kasus N ini terlihat adanya siklus tegang atau lega, terus ada tension dan reduction cycle. Setelah itu, yang pertama ada ketegangan. Siklus ini dimulai ketika N mengalami ketegangan atau dorongan emosional. Misalnya dia merasa gelisah atau tidak tenang apabila belum berbelanja selama beberapa hari. Terus tidak lama kemudian, ketegangan emosional ini muncul kembali, sehingga mendorong N untuk kembali berbelanja. Akibatnya terbentuklah siklus yang terus berulang, yaitu ada ketegangan, terus habis itu dia membeli, terus dia merasa lega, terus habis itu kemudian kembali mengalami ketegangan. Jadi pola N ini selalu merasa perlu atau mungkin bukan sekedar ingin. Jadi dia membeli barang baru setiap berpergian itu menunjukkan belanja telah bergeser dari aktivitas rekreasi menjadi mekanisme regulasi emosi yang berulang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka, silakan. Oke, baik. Bisa di next, Kak? Oke. Setelah tadi sudah dijelaskan ya oleh Kak Salsa dampak dari sisi psikologisnya, sekarang kita lanjut ke dampak yang terlihat, yaitu dari sisi finansial dan sosial. Kalau dari sisi finansialnya, frekuensi belanja yang tinggi tanpa jeda bisa beresiko nih guys, menimbulkan pengeluaran tidak terkontrol. Meskipun kondisi ekonomi N sekarang sudah jauh lebih mapan. Terus keputusan belanjanya juga dibuat tanpa perencanaan matang karena didorong oleh pemenuhan kepuasan emosional sesaat.
Dan ini juga beresiko menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan bila suatu saat kondisi finansialnya berubah. Kalau dari sisi sosialnya, label OKB yang muncul dari lingkungan sekitar menunjukkan bahwa belanja yang awalnya merupakan bentuk regulasi emosi personal, kini justru memengaruhi cara masyarakat menilai N. Jadi alih-alih mendapat penerimaan sosial yang diharapkan, N justru beresiko mengalami stigma sosial, dan stigma ini berpotensi memperbesar tekanan psikologisnya, yang mana pada akhirnya, maaf, yang mana pada akhirnya mendorong kembali mencari pelarian lewat belanja. Next, Kak. Oke, sebagai kesimpulan, perilaku belanja N bukanlah sekedar gaya hidup biasa, melainkan mengarah pada compulsive buying disorder. Secara klinis, pola CBD menurut Black tahun 2007 mengikuti alur preokupasi, ketegangan, hingga lega setelah membeli. Ini juga sejalan dengan kategori ICD-11 kode 6C7Y, yaitu dorongan tak terkontrol demi kepuasan jangka pendek. Secara sosial, perilaku ini juga mencerminkan ya conspicuous consumption, yaitu upaya menunjukkan status ekonomi baru melalui konsumsi yang mencolok. Faktor pemicunya datang dari dua arah. Yang pertama, internal, seperti kebutuhan identitas dan harga diri, kecenderungan hedonis, serta kepribadian tertentu, dan juga dari sisi eksternalnya, seperti akses finansial baru dan tekanan konformitas sosial. Dampaknya bersifat psikologis, finansial, dan sosial, bahkan berpotensi membentuk lingkaran yang memperkuat dirinya sendiri, dari stigma ke tekanan lalu kembali ke belanja. Poin utama yang ingin kami sampaikan, perilaku belanja kompulsif perlu dipahami secara lintas perspektif, baik dari sisi klinis sebagai bentuk adiksi, maupun dari sisi sosial sebagai persoalan identitas, bukan hanya dilihat sebagai soal gaya hidup semata. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai perilaku adiksi belanja pada perempuan dewasa muda pasca perubahan status sosial ekonomi. Terima kasih atas perhatiannya.